Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi pada pelatihan Guru ID, yaitu podcast untuk pendidikan. Nah, apa aja yang akan kita pelajari di sini? Yuk kita simak yang pertama, yaitu tentang podcast map atau perjalanan podcast di seluruh dunia. Ada sekitar 2 juta konten podcast terindeks di mesin pencarian Google sampai dengan tahun 2019. 52% audien podcast menggunakan iOS dan 43% menggunakan Android. Kemudian ada contoh penduduk Amerika, 70%-nya itu berusia 12 tahun sudah memiliki podcast dan mereka biasa membuat podcasting. Kemudian rata-rata jumlah konten podcast yang dinikmati oleh audien podcast adalah 7 dalam seminggu. Jadi dalam 1 minggu itu mereka lebih senang mendengarkan podcast daripada menonton TV atau melihat film. Di sini ada contoh podcast pendidikan terbaik di dunia yang biasa dibuka oleh orang-orang. Yang pertama ada IELTS Speaking for Success. Ini belajar tentang bahasa Inggris, yaitu tentang bagaimana kiat-kiat IELTS yang baik ataupun yang G2. Kemudian di sini ada The Knowledge Project with Sean Paris. Kemudian di sini ada Radio Mysterious. Kemudian di sini ada Content Radio. Nah, dari sini biasanya mereka belajar untuk membuat podcast sendiri yang mungkin mirip ataupun lebih dari konsep-konsep podcast pendidikan ini. Lalu di Indonesia itu juga ada yang menjadi favorit podcast pendidikan. Yang pertama ada 1001 Kisah, kemudian di sini ada Mary Riana, kemudian di sini ada TED Talks Daily. Kalau Mary Riana di sini biasanya adalah motivasi. Pasti di sini teman-teman sudah tahu. Nah, untuk pelatihan podcast pada Guru ID ini, apa saja yang dipelajari? Yang pertama, di sini ada pengertian podcast dulu, kemudian ada sejarah podcast, kemudian ada jenis, tip, dan trik cara membuat podcast. Kemudian ada platform pembuat dan untuk mendengarkan podcast. Kemudian yang terakhir ada kategori podcast. Oke, di sini ada pengertian podcast. Podcast sendiri itu merupakan berkas digital berupa audio yang pendengarnya diharuskan untuk mengunduh terlebih dahulu agar bisa mendengarkan audio tersebut. Podcast ini adalah audio non-streaming sehingga saat berbeda dengan radio. Podcast ini telah banyak digunakan oleh masyarakat untuk mendengarkan berita, ilmu pengetahuan, sharing ilmu, kemudian bersifat dapat diulang. Di sini mungkin Bapak Ibu sudah ada yang memiliki channel podcast, nanti bisa di-share di sini, mungkin kita bisa mendengarkan bersama untuk menambah audiens ya. Kemudian kalau misalkan yang belum, jangan khawatir, di sini nanti akan kita ajari bagaimana cara membuat podcast sederhana. Nah, ini dia sejarah podcast. Jadi podcast itu pertama kali muncul dalam artikel yang dibuat oleh Ben Hammersley dalam surat kabar The Guardian tahun 2004 lampau. Podcast ini berasal dari kata pod yang berarti playable atau demand, sehingga mudah untuk didengarkan. Kemudian perkembangan podcast di Indonesia itu booming sejak tahun 2007. Kemudian sebagian besar orang Indonesia juga sudah terbiasa mendengarkan podcast ini sejak tahun 2012. Jadi di sini mungkin Bapak Ibu ada yang sudah membuat podcast di tahun-tahun itu atau teman-teman juga udah ada ya yang membuat podcast. Jadi apa saja sih persiapan membuat podcast? Yang pertama adalah membahas topik yang Bapak Ibu atau teman-teman suka, karena di sini bisa menjadi trik agar podcast ramai didengarkan oleh orang lain. Dan ini tepat sekali karena podcast yang akan kita pelajari adalah podcast tentang pembelajaran. Di sini bisa diisi dengan konten-konten belajar. Misalkan Bapak Ibu adalah seorang guru TK, misalkan bisa mendongeng di situ. Kemudian nanti dibuat segmen-segmen, misalkan dongeng tentang fable ataupun tentang legenda dan lain-lain. Kemudian misalkan Bapak Ibu sudah mengajar, misalnya mengajar di SMP atau di SMA, juga bisa nanti menggunakan topik-topik dalam pembelajaran untuk
sebagai topik juga di podcast. Lalu di sini misalkan yang Bapak Ibu itu mengajar mahasiswa atau sebagai dosen kan. Nah, di sini juga bisa dimasukkan tentang mata kuliah yang sekiranya bisa menjadi tema podcast. Lalu mahasiswa pun juga bisa membuat podcast misalkan tentang perjalanannya dan lain-lain. Kemudian di sini harus ada software perekam suara dan juga pengedit suara. Lalu di sini juga ada narasumber dan host. Jadi narasumber adalah poin penting di dalam podcast karena di sini nantinya podcast akan berjalan harus ada yang menyampaikan materi atau menyampaikan topik. Nanti kita akan bahas di sini jenis-jenis dari podcast yang berkaitan dengan narasumber. Kemudian di sini menambahkan musik pembuka dan juga penutup. Jelas ya di sini bahwa musik pembuka dan penutup ini adalah digunakan sebagai pemanis atau bisa digunakan sebagai cara untuk agar pendengar itu bisa menyesuaikan dengan irama atau dengan isi podcast. Di sini biasanya musik-musiknya kalau misalkan podcastnya isinya tentang motivasi semangat ya itu biasanya nanti musiknya juga yang semangat kayak gitu. Kemudian mengunggah audio Anda ke platform yang memang sudah ramai pendengar. Nah, di sini biasanya kita memilih platform yang memang sudah sering didengarkan oleh orang, misalkan di Spotify, Google Podcast, dan lain-lain. Lalu di sini, nah ini dia jenis-jenis podcast. Yang pertama ada podcast interview. Podcast yang ini dipandu oleh 1 atau 2 pembaca acara dan mengundang bintang tamu atau narasumber di setiap episodenya untuk membahas satu topik tertentu. Kemudian ada solo podcast. Ini biasanya jenis yang paling sering diambil oleh para pemula. Nah, di sini kan Bapak Ibu ada yang belum mempunyai podcast, bisa secara monolog kita ngomong sendiri, kemudian kita kita jawab sendiri juga karena di situ mungkin kita bisa mengekspresikan sesuatu yang memang lebih pede dengan menggunakan suara sehingga nanti kita secara monolog membuat podcast atau solo podcast. Semangat ya. Kemudian di sini ada multi host podcast. Nah, multi host podcast ini podcast yang biasanya punya lebih dari 2 pemandu acara di mana siaran podcast akan menjadi lebih dinamis dibandingkan dibawakan sendiri. Karena apa kelebihannya di sini multi host podcast adalah ada yang menjadi timekeeper, kemudian ada yang menjadi memang fokus narasumber pada segmen tertentu, kemudian memang lebih kondisional ya karena di situ lebih tertata manajemennya. Nah, di sini ada platform untuk membuat podcast. Kita langsung fokus pada Anchor, di mana nanti kita belajar juga bagaimana cara merekam podcast kita melalui Anchor. Kemudian nanti baru kita upload di platform untuk mendengarkan podcast. Nah, platform Anchor ini dapat mendistribusikan serta memonetisasi podcast Anda dari perangkat apapun secara gratis. Bisa atur ulang segmen dan menyimpan suara Bapak Ibu atau teman-teman saat membuat podcast. Lalu platform untuk mendengarkan podcast. Nah, tadi sudah sering saya sebut ya, ada Google Podcast, ada Spotify, ada Anchor FM, kemudian ada Listen on Apple Podcast. Aplikasi-aplikasi ini bisa di-download di Google Play Store. Lalu selanjutnya yang terakhir yaitu tentang kategori podcast. Kategori ini bisa digunakan sebagai topik juga dalam podcast yang dibuat oleh Bapak dan Ibu sekalian, teman-teman. Ada bisnis, ada pendidikan, ada kesehatan, ada musik, teknologi, TV dan film, serta olahraga. Pas nih ketika mungkin sekarang kan kita masih masa pandemi COVID-19 ya, jadinya di sini bisa mungkin lebih variatif nanti konten-konten podcastnya. Misalnya tentang pendidikan, bisa membahas banyak hal ya di sini untuk belajar anak didik di rumah. Kemudian untuk kesehatan juga ini untuk selalu mengingatkan bahwa kita sekarang ya harus benar-benar menjaga kesehatan kayak gitu. Oke, baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selamat mengikuti pelatihan ini. Nanti di sini akan bertemu dengan 3 instruktur ya. Nanti bisa berkenalan satu sama lain di masing-masing pertemuan. Kemudian tetap semangat dan tetap
menjadi inspiratif dimanapun Bapak dan Ibu serta teman-teman berada. Oke, salam era guru digital. Oke, sip. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.